Badit Dimanggul ya. Nah, atau namanya Aji Surya Natakesuma. Pada abad ke-14 itu Raja Berau ya, bukan Raja Gunung Tabo dan Sambaliung. Di tahun 1810 baru dipecah dua ya, di tahun 1810. Nah, nanti tolong di anak-anaknya nanti semakin besar nanti diedukasikan. Jadi tepatnya 1810 baru dipecah dua menjadi Raja Sambaliung dan Raja Gunung Tabo. Raja Sambaliung itulah adalah Raja Alam, ya, Raja Alam. Makamnya itu ada di Batu Putih atau di Desa Tembudan. Nah, kemudian Raja Gunung Tabo itu Haji Gadi Mahyudin. Tapi sebelumnya tetap menjabat bapaknya Raja Badrudin. Nah, jadi ini ada sempat dielok-elokkan Raja pertama itu ada kuburannya di daerah Merancang ya, di Melati. Nah, itu masih kita kaji dulu Bu, apa betul atau tidak. Nanti masih dikaji. Alhamdulillah, mungkin itu nanti ada referensi dari yang tua-tua mungkin bisa mengiyakan itu, bisa memastikan. Alhamdulillah ketemu kuburan raja kita yang pertama, Haji Surya Natakesuma atau Badit Dipatung. Istrinya namanya Badit Gurindam. Tuh, gelah-gelahnya ya. Nah, itu sekedar edukasi supaya kita tahu raja kita siapa yang pertama. Dan yang terakhirnya itu Haji Raden Muhammad Ayub. Tuh, bupati pertama sekaligus menjadi bupati pertama, itu gambarnya di atas paling ujung. Atau bapaknya kayaknya Haji Bahrul Hadi kakeknya ya. Nah, kemudian diabadikan raja kita itu diabadikan dengan jalan Haji Surya Natakesuma itu ada di Samarinda. Pas mau ke jalan menuju gubernur, kantor gubernur ada itu Bu, jalan Haji Surya Natakesuma. Nah, di sini ada namanya raja yang diabadikan dengan nama Haji Dilayas atau Pasar Haji Dilayas. Itu Raja Berau, raja yang ke-9. Itu diabadikan sebagai nama pasar. Nah, untuk itu saja saya bisa menjelaskan. Kalau ibu-ibu mau bertanya silahkan, sebagai edukasi kita sebagai anak-anak, untuk anak-anak kita. Ada yang mau ditanyakan silahkan. Ada yang mau tanyakan Dek, silahkan Dek. Amal dilihat ke orangnya ditanyakan. Atau ibu-ibunya juga. Ya, ibu-ibunya boleh. Nah, ini memang imajinasi anak-anak sekarang ini canggih-canggih memang. Kalah-kalah kita memang. Apalagi sudah bisa tahu HP. Kalah-kalah kita orang tua. Kalau Meriam untuk apa Dek? Ayo, untuk apa Meriam? Senjata untuk menembak. Jadi itu senjata raja loh Dek, ya. Senjata raja Berau dulu, ya. Meriam. Apa lagi yang mau ditanya? Nah, kemudian ada itu mata uang. Itu semua mata uang itu ada. Hampir semua mata uang. Ini untuk kuda Bu. Untuk apa ya? Koleksi. Kadang-kadang orang yang tahu kan ini apa. Ini apa. Ya kan? Ini kita edukasikan dengan anak-anak nanti. Boleh pakai koin, ada emas. Koin? Nah, ada dulu namanya koin Bu. Jadi namanya benggol, mata uang benggol. Kemudian ada namanya ketip Bu. Ketip itu benggol tapi ada uang di tengahnya. Itu ada tuh Bu. Ya, kemudian sen. Baru rupiah Bu. Oh, kita dulu pakai sen. Oh, sen Jepang 50 sen. Ketip itu dalam zaman kerajaan itu ketip. Pas zaman Belanda pakai uang apa namanya? Ada juga ketip, ada 2 sen. Yang mana? Yang mana kalau orang mau tanya? Yang mana? Yang mana Bu? Nah, itu ini aneh nih. Nah, ini hartanya Soekarno. Itu emas tuh Dek, cuma karatnya kecil. Kalau ini masih berlaku kan sampai sekarang? Yang mana Bu? Malaysia. Oh iya, itu Malaysia. Nah, ringgit. Masih. Itu yang baru itu ya. 1000 yang zaman dulu yang mawar itu enggak ada ya? Oh, enggak ada, cuma yang Plastik.
Nggak ada Bu, nggak ada ketemu saya. Tapi dia punya itu kecil. Apa tuh? Iya, ada juga yang kecil, ada yang besar Bu. Yang kecil tahun. Ini lampu tambang Bu, namanya lampu tambang. Ya, di Teluk Bayong memang terkenal dengan tambang, ya, tambang batu bara. Ini koleksi bahkan diameter yang besar dari sini ada, cuma terjual. Ada Kita jual waktu kita masih kekurangan, kita simpan. Ini buat apa jadi daripada di sini sebelum dihasilkan? Ini koleksi bukan jangan aja. lihat situ. Yang sudah semeter ukurannya lebih besar dari ini ada, cuma terjual Bu. Karena kita kekurangan kemarin kita jual. Ini ruang pamer utama Bu. Ruang pamer itu ada 4, di dalam ada lagi. Di dalam nanti kita masuk. Kayaknya lebih bagus di sini. Penginangan ini tempat gua. Nah sekarang Di rumah aja. memang orang ngomong gitu. Memang kita memang hampir semua pulau itu terkumpulkan. Dekat sama rumahnya di mana? Di mana? Di mana? Nah kalau itu, ada di sana Bu. Terus, ya terus dulu, baru belok Ini kiri sedikit. jatainya. Terus dulu, Apa baru namanya? kiri sedikit. Jalan Ya, belok kiri Bu, sana terus Bu, terus oke. Belok kiri, ya, Ini sih mantap. Nah ini deh namanya, ini tahu nggak? Ini namanya samurai. Berarti rata-rata bisa baca nih kayaknya. Bisa baca kan sudah ini? Belum ya? Ini samurai, sama samurai selendang. Ini peninggalan penjajahan Jepang. Ini namanya shogun. Ini dari Jepang juga. Kalau ini pedang dari Cina, ya? Ini dari Cina. Nah ini tanduk rusa. Tanduk rusa atau payau. Nah, tuh Nah, payau. ya? Payau tau nggak? Nah, rusa. Saya enggak tahu tuh. Payau tahu. Yang tahu. Anduk le. Anduk. Nah, ini yang bilang saya barang yang kita unggulkan. Ini pasu namanya mangkok. Ada cuma satu Bu. Nah, kalau kita 3. Ini 3 ini pun beda-beda suaranya Bu. Pelan-pelan dah ya. Nah. Nah, adik-adik mau coba tapi pelan-pelan pakai air tangannya ya. Saya boleh nggak? Boleh semua. Boleh, silakan tapi pelan-pelan ya pakai air direndam air jangan kakinya nah. Pelan-pelan ya. Pelan-pelan kakinya Bu, tenangkan ininya Bu. Nah, ini ya. Oh iya. Pelan-pelan aja. Coba mau coba. Coba aja. Silakan. Juga kepo. Beda sini ya. Ayo adik-adik yang penasaran silakan coba. Nama apa? Kalau dalam istilah pelajaran kita di sekolah, ini dalam pelajaran fisika Bu ya, bukan kimia, bukan biologi, ini fisika. Dia dalam bentuk tempaan, pembakaran, atau dalam bentuk juga ini beda, bentuknya ini juga dalam bentuk segi-seginya. Dan ini campuran bahannya. Ini dikempat dan panaskan juga ini. Aku kira loh tadi tuh ada maaf Pak. Tahu apa? Apa Bu? Udah saya terus Kita diskusi aja Bu, apa namanya? Kalau yang karena ini yang selalu ditanya kenapa bisa bunyi. Nah ini kadang-kadang pada zaman dulu ya mungkin dipakai untuk ritual bisa juga. Tapi ini kalau orang kita ini punya jinak. Cina, zaman Cina. Ini kalau biasa kita menonton film serial Kungfu,
Tapi ini punya orang kadang-kadang di atas dia, menengah ke atas. Nah, ini selalu untuk dipakai dia kalau dia habis olahraga apa itu, kadang-kadang ada anduk di sini, dia untuk seka. Sebelum dia Cina itu jarang dia mau mandi pagi. Dia paling-paling seka. Jadi untuk seka air hangat dan untuk merendam kaki. Kalau kita pegal-pegal mesti direndam. Nah begitu juga raja untuk cuci muka, rendam kaki kadang-kadang itu kalau sudah kecapean. Nah kalau untuk di daerah-daerah ulu biasa itu digunakan orang-orang bisa mungkin jadikan ritual. Ritualnya. Dan ini kan karena menimbulkan begitu. Kalau orang hilang di hutan misalnya, kalau orang hilang di hutan itu kalau kita orang-orang kehutanan kita pukul banir saja itu kan menimbulkan bunyi. Ini bisa juga dipakai untuk memanggil gitu kan. Karena ini suaranya bahkan berkilo-kilo bisa didengar Bu. Ya kaget tuh aku kenapa ibu Tuhan. Nah ini ada Bu, tolong dipotong silsilah itu supaya Ibu bisa menjelaskan anak-anak ini Bu. Kerajaan Dorau dulu kalau keluasannya daerah kekuasaannya sampai dari Tanjung Mangkalian sampai ke Cina Mahkamah atau Malaysia Timur. Foto kan baru pasang di Facebook. Foto aja jadi bisa tahu kita anak nanti raja kita siapa gitu. Nah, Badi di patung bujur. Mau tahu ceritanya deh, Badi di patung. Kenapa disebut dengan Badi di patung? Ada yang tahu nggak Pak? Bapak tahu nggak ceritanya? Yang di patung itu ini Badi di patung itu. Nah, kalau bahasa kita patung itu tahu nggak? Kalau badit tahu kan? tahu. Badit tahu. Patung pecah. Nah, pecah ya, pecah. Kalau petung itu memang bahasa Jawa sih itu, tapi bahasa petung itu bambu. Nah, jadi raja itu ditemukan Di dalam bambu. itu bahasa yang di luar logika kita. Tapi kalau secara logika kita, raja itu ditemukan di samping bambu yang sedang pecah. Tapi ada juga bisa saja kalau sudah Tuhan itu berkehendak kun fayakunnya muncul bayi itu di dalam rumpun bambu yang pecah bersinar itu. Makanya bayi itu ditemukan di sana sampai dia menjadi seorang raja kan itu. Makanya digelar dengan Badik di Patung atau Aji Surya Natakesuma. Berarti dia raja pertama. Raja pertama di Berau atau Raja Berau yang pertama. Nah, jadi di tahun 1810 baru dipecah menjadi dua. Jadi tahun 1810 Bu ya, baru Raja Burung Tamu dan Raja Sambaliung. Jadi kadang-kadang orang taunya Raja Sambaliung dan Burung Tabur. Belum tahu kita siapa Raja Berau. Taunya Raja Berau pertama siapa gitu. Itu marmar. Sejarahnya itu gimana ya? Kenapa makamnya sampai di sana gitu namanya? Nah, itu pertanyaan bagus Bu. Nanti Ibu jelaskan ke anak-anak ya. Saya jelaskan lagi. Gini Bu. Dia di sana itu awalnya gini. Raja tertua kita tahu nggak Bu? Raja apa yang tertua di Indonesia? Kerajaan apa? Kerajaan apa? Bukan. Raja yang tertua di Indonesia itu kerajaan Kutai Kartanegara. Majapahit dan Sriwijaya itu pecahannya saja, raja-raja masih kecil. Nah, jadi di tahun 1500-an ke bawah itu ada Raja Indonesia yang pertama itu Raja Kutai Kartanegara. Nah, di tahun-tahun itu jadi raja-raja yang kecil itu di tahun 700-an itu diserang oleh Raja Komandala. Raja Komandala itu raja India. Diserang, kemudian jadi kerajaan yang kecil-kecil ini pada kocak-kacir. Salah satunya ada yang nyantol di Kalimantan, tepatnya di Berau. Jadi nyantol itu posisinya mungkin di hutan, tapi posisinya namanya di Kuran. Itu posisinya di Merancang. Merancang Melati Jaya sekarang itu Kuran dulu, Kuran, desa Kuran. Jadi desa Kuran itu di samping-sampingnya itu ada namanya kampung tua. Nah, jadi ada kampung di Kuran itu ada namanya punggawa atau istilahnya itu kepala kampungnya lah. Namanya si
Amma Barito itu setiap hari dia berburu ke hutan di daerah Kuran situ. Jadi selang berapa hari kok udah dapat. Setelah seminggu dia berburu itu, dia selalu bawa anjingnya. Anjing itu menyala. Jadi bingung. Jadi diikutinya anjing menyala menuju kemana? Menujunya itu ke bambu. Kumpulan bambu itu yang besar-besar. Nah, disitulah ketemunya dia suara bayi. Datanginya lah, ternyata suara bayi memang yang ditujunya. Nah, dapatnya di situ di rumpunan bambu yang sedang pecah. Jadi ketemunya di sana. Nah, jadi setelah beberapa dipelihara, dia ambil, kebetulan Amma Barito ini sudah berapa puluh sampai tua, tidak punya anak. Jadi dibawa ke rumah tuh senang istrinya, jadi dipelihara lah. Nah, tapi yang dipelihara ini ternyata memang sudah gagah, besar, baru istilahnya punya wibawa, punya akhlak yang baik. Nah, disitulah. Jadi kepala-kepala kampung yang ada di dekat-dekat situ bermusyawarah untuk mengangkat seorang raja. Karena kan setiap kampung ada kepala kampungnya atau penggawanya itulah istilahnya. Jadi bagaimana kalau kita angkat seorang raja untuk memimpin kita? Jadi diangkatlah itu, ditunjuk. Karena dia memang pintar dan pokoknya segalanya lah. Nah itu mungkin bibit bobot dari memang yang kocar kacir tadi itu. Raja mungkin raja dari mana apa kita nggak tahu, mungkin yang kocar kacir tadi. Nah sampai dia dinobatkan sebagai raja pertama, namanya itu yang Aji Suryanata Kesuma. Nah makanya dia digelarkan pada di patung karena awalnya dia ditulisan di situ. Jadi secara logika kita istilahnya menyatakan dia ditemukan di samping bambu, secara dua logika kita dia ketemukan di atas, istilahnya sudah muncul bambu di dalam bambu istilahnya bercahaya lah dia di atas gitu bahasanya. Ada namanya dikenal dengan Raja Jepang dulu, namanya Putra Matahari. Nah itu seperti dewa itu. Kalau sering menonton serial Mahabharata, tahu kan? Ada Putra Matahari, Putra Gangga, itu dewa-dewa semua tuh begitu lah. Perpaduan antara Enggak usah deh, udah mengerti deh. Itu ada yang Bunda-bunda yang masuk menjelaskan ke anak-anaknya. Mulai dari Kasai sampai ke Ulu. Kenapa namanya ikan jibala dia pecah bu? Pecah. Nah ini. Ini waktu-waktu tertentu dia membuka begini. Ada waktu-waktu tertentunya dia mengantuk begini. Coba nyalakan anunya, lampunya. Itu Nah, sampai nah ini begini dia mengantuk. Ini waktu-waktu entah hitungan tahun atau lebih daripada tahun-tahunan dia bisa menutup sendiri. sampai sekarang begitu. Iya, ini nanti dia mengantuk lagi gini. Kemarin cuma segini. Setelah berapa tahun dia membuka terus. Bapak pernah nggak lihat prosesnya dia tertutup? Iya, langsung. iya ada tutup. Pernah saya lihat. Makanya saya bisa bercerita itu, saya menyatakan sendiri, melihat sendiri. Dan orang-orang yang pernah kesini pun menyatai begitu. Waktu yang dari orang dari provinsi, Pak Dadang namanya, dia menjumpai di waktu belahannya sampai di sini aja. Ini tutup sampai di sini. Setelah 6 bulan dia kesini, dia kaget. Saya bukakan lagi. Saya juga kaget. Nah Pak Dadang lihat, sampai lihat kapan? Bilangnya saya di sini kemarin yang 6 bulan lalu. Nah sekarang pecahnya Pak sampai ke sini bilang saya. Nah ini ada waktu-waktu tertentu dia mengatur begini. Nah ini batu meteornya di matanya nih. Ini batu meteor. Itu pintahnya sampai itu. Itu kayaknya. Mulai. Ini batu meteor. Coba pegang. Enggak apa-apa. Enggak apa-apa, enggak apa-apa. Pegang. Nah. Ini matanya. Tajam gak sih? Tajam bu. Beda kalau dia besi itu beda. Ini warnanya juga beda. Ini memang warnanya kira karatan. Nah ini warnanya. Logamnya. Ini bukan logam bu. Ini baja. Hah? Ini batu meteor.
Nah, ini batu meteor nih. Nah, ini kan. Makanya dia. Ini namanya parang aji balak. Aji balak. Terus? Nah, ini dimandikan. Itu pakai tajo yang tadi yang besar tadi. Dimasukkan air, ditaburi kembang 7 rupa, baru ini direndamkan. Yang memandikan khusus. Ada yang bisa memandikan. Oh jadi diceritain kalau ada yang mau dijual bisa dibaca. Betul, boleh. Silahkan. Udah bisa tuh ya. Nah, Kalau jadi ini memang kalau dipakai untuk orang punya hajat. Iya, aku ini baru. Parang aji balak. kalau saya punya itu Kalau orang nggak ada ada. Terus yang satu itu Pak? Nah, ini namanya keris. Keris ini yang selalu dipakai kakek itu kalau di dalam ruangan aja, di dalam rumah aja. Kalau keluar ini yang dipakai. Yang mendampingi beliau ini kalau keluar. Kalau di dalam ini. Jadi ini yang paling tua-tua sudah. Punya kai kan bisa. Tapi ya kecil lagi dia sama. Itu bapak saya. Bapaknya yang punya ini. Jadi turun temurun dari raja turun tahun pertama. Tapi saya punya itu bengkes 9.